Alhamdulillahil gawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, adik-adikku sekalian, yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala terus mendatangkan rahmat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedikit kita jangan dikit baca jadi banyak ya. Walaupun kita ini sedikit tapi banyak. Kalau hati kita ikhlas karena Allah, hati kita bersih ya. Dalam majelis itu tidak punya tujuan kita kecuali tujuan kita Allah, dan tujuan kita untuk semakin dekat, mendekatkan diri, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat hadir. Yang pastinya ya, malaikat itu menghadiri setiap majelis yang Allah ridha. Setiap majelis yang Allah ridha, di atasnya ada malaikat yang mereka itu berduyun-duyun itu langsung menuju kepada Allah, memohon rahmat kepada Allah, memohon kasih sayang untuk orang-orang yang berada di majelis itu, memohon kasih sayang. Kemudian mereka itu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Paham? Paham tak? Nah. Makanya kalau majelis itu Allah ridha, insyaallah tidaklah keluar kita dari majelis itu, tidaklah balik kita dari majelis itu kecuali akan membawa kemanfaatan untuk keluarga minimal. Insyaallah. Jadi itu maknanya. Paham kan? Nah. Apalagi malam ini hujan. Allahumma ja'alna hadha sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini bermanfaat. Ya mudah-mudahan manfaat rezeki, manfaat rahmat, butiran-butiran hujan itu. Ya kan? Paham? Butiran-butiran kasih sayang Allah. Yang bahaya ini kayak gini, hujan tak berhenti, banjir datang. Paham tak? Banjir datang, itu yang dikhawatirkan. Baiklah, Nabi nak tunjuk tahu di sini kita hendak menyampaikan apa sih makna daripada keturunan Rasulullah. Rasulullah ada keturunan tak? Ada. Rasulullah itu ada keturunan. Ya, Rasulullah punya anak yang masih hidup namanya Sayyidah Fatimatu Zahra. Siapa suaminya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya? Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu suami daripada Sayyidah Fatimah. Anak pernikahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan wal Husain ibni Ali ibni Ali ibni Fatimah bintu Fatimah Zahra binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makna daripada Ahlul Bait. Artinya Rasulullah punya keturunan. Bukti kalau Rasulullah punya keturunan di akhir zaman, yang bakal mimpin panji Islam, mempersatukan Islam, umat Islam itu siapa? Imam Mahdi. Dikatakan dalam satu riwayat Imam Mahdi itu namanya sama persis pecah Nabi Muhammad. Jadi Muhammad bin Abdullah itu Imam Mahdi. Keturunan dari garisan siapa? Sayyidina Husain. Jelas kan? Artinya
dari Rasul be sudah ngomong ada duriya Rasul. Keturunan Nabi itu ada. Karena jelas sudah kage yang bakal memimpin seluruh umat Islam ini, yang megang panji-panji Islam ini. Siapa yang memimpinnya? Dialah Imam Mahdi. Ya tak? Imam yang memberikan petunjuk. Maksudnya itu. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah. Sama persis pecah nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Itu riwayat yang ngatakan. Ya. Artinya jelas ada kan? Jelas ada keturunan Rasulullah. Terus macam mana kita yang nyakitin? Macam mana kita yang sampai kita ganggu keturunan Rasulullah? Sampai kita buat sakit. Masya Allah. Sekarang macam ini. Ceritanya macam ini. Yang paham persis dengan Rasulullah itu siapa? Tentu keluarganya. Tentu anaknya. Ya kan? Yang kesehariannya hidup sama Rasulullah. Hidup sama Rasulullah. Siapa itu? Nyuci baju Rasulullah, ya kan? Sama-sama dengan Rasulullah, satu atap dengan Rasulullah. Ya siapa? Ya tentu keluarga Rasul. Ya tak? Tentunya keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apakah sahabatnya itu tidak dekat dengan Rasulullah? Dekat. Tapi yang lebih dekat lagi siapa? Istri Rasul, keluarga Rasul, anak Rasul, cucung Rasulullah. Ini yang dekat. Yang dekatnya dengan Nabi Muhammad. Yang paham persis dengan Nabi Muhammad. Contoh ada. Yang paham dengan bapak kita tuh siapa? Ayah kita. Yang tahu nian dengan ayah kita tuh siapa? Kita anak. Ya kan? Tentu kita anak. Ngapa kita paham? Orang dari kecil kita diasuh. Orang dari kecil kita ditimang-timang oleh ayah. Orang dari kecil kita ini. Terus kita juga tahu cara ayah kita tidur. Ya tak? Benar tak? Cara ayah kita tidur. Tahu tak kita? Tahu. Kemudian cara ayah kita makan. Tahu tak kita? Tahu. Cara ayah kita maaf dan ngomong cara ayah kita kencing sekalipun kita tahu. Cara ayah kita marah kita tahu. Ya kan? Tahu ayah kita. Oh, ayahku tuh kalau marah main ini. Ayahku tuh kalau dia makan misalnya nih pakai tangan kanan. Ayahku tuh kalau makan mau ini misal. Tahu gak halo gitu. Bener gak? Bener gak yang Nabi omong? Yang paling paham dengan bapak kita tentunya kita sebagai anak. Yang lebih paham lagi dengan bapak kita tentunya mak kita. Artinya istri bapak kita. Itu lebih paham lagi istri bapak kita luar dalam. Ya kan? Terus kawan ayah kita tahu tak dengan ayah kita? Tahu. Kawan dekat ayah kita tuh tahu. Kawan dekat ayah kita tahu tak dengan kita? Dengan ayah kita tahu kan? Tapi luarnya baik, kawan dekatnya. Yang paling dekat, yang katanya semakan seminum, setidur ibaratnya kalak main berdua. Kemana-mana galak nginap berdua misal kan? Mereka kenal lah dengan ayah kita, kenal. Tapi untuk secara khusus, secara dalam, tentunya kawan ayah kita tak bakal tahu persis. Paham tak? Tak bakalan tahu persis. Nah pecah itulah. Yang paham persis dengan Rasulullah. Yang tahu persis dengan Rasulullah. Yang tahu. Ya tak? Seluruh kehidupan Rasulullah, dari Rasul tidur sampai Rasulullah melek, sampai kegiatan apa Rasulullah, pecah mana rasa kesedihan Rasulullah, pecah mana rasa kegembiraan Rasulullah. Yang lebih paham itu tentunya anak keturunan Rasulullah, istri Rasulullah, artinya keluarga terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dulu yang perlu kita pahami. Ya tak? Hadis, kalam Rasulullah, perkataan Rasulullah, diamnya Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ya kan? Itu hadis. Paham? Paham? Jadi di saat kita dengar hadis, berita gembira tentang Rasulullah, tentang keturunan Rasulullah, anggaplah itu Rasul langsung ngomong dengan kita. Ulama-ulama zaman sekarang ini kan cuma nyampaikan. Apa kata Rasulullah melalui hadisnya, melalui Al-Quran, ya kan? Itu yang disampaikan mereka. Melalui kalam-kalam daripada guru-guru mereka, ulama-ulama, masyayikh.
Paham tuh? Itu maksudnya. Nah sekarang permasalahan daripada Rasulullah memiliki keturunan. Ya, ini ada dalam satu riwayat. Ya, satu riwayat. Yang namanya keturunan Rasulullah itu sudah jelas. Ya, dalam riwayat mengatakan, wahum itrati. Mereka itu keturunanku, kata Rasulullah. Mereka itu keturunanku. Ya, khuliqu min tinati. Mereka itu diciptakan dari tanahku. Tanah mana? Maksudnya Rasul itu terurut daripada Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam tu abaukum wa abauhum. Bapak dari segala manusia di pojok dunia ini Nabi Allah Adam. Dan Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu lahir dari sulbinya Nabi Ibrahim. Orang-orang suci. Itu maknanya. Paham? Paham? Jadi Nabi kita Nabi Muhammad itu diciptakan dari tanahku. Tanah mana? Tanah tempat kelahiran Rasulullah. Di mana Rasul lahir? Di Mekah. Tanah Muharram. Tanah yang sangat mulia. Jadi keturunannya ada khuliqu min tinati. Ya kan? Fawailun dan celakohlah. Celako lil mukadzibina bi fadlihim. Orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mendustai, orang-orang yang tidak percaya dengan keutamaan yang ada dalam diri mereka. Tahu keutamaan keturunan Rasulullah. Satu ulama itu takkan bisa sama. 1000 ulama itu takkan bisa sama dengan satu habaib. Kumpullah 1000 ulama yang ahlul ilm. Kumpulkan 1000 ulama yang alim, yang soleh, yang zikir, yang hebat ilmunya, yang hebat ibadahnya. Itu takkan pernah sama dengan satu habaib Dzurriyyatur Rasul. Paham? Khuliqu min tinati. Ada. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim. Celaka bagi mereka yang mengingkari akan karunia atau keutamaan-keutamaan keturunan Rasulullah. Man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai ahlul bait Rasulullah, keturunan Rasulullah, maka mereka itu mencintai Allah. Artinya kalau nak cinta Allah harus mencintai ahlul baitnya Rasul. Harus mencintai ahlul baitnya Rasul. Ya kan? Wa man abghadahum. Dan siapa yang membenci mereka, nyakitin mereka, ngejek mereka, nganggap kecil mereka, abghadahullah. Sama mereka itu membenci Allah. Dusta dengan Allah. Artinya, nak solatlah kita, nak ibadahlah kita, nak hebatlah kita, nak banyaklah zikir kita. Kalau ada kebencian kita sama keturunan Rasul, apalagi sampai nyakitin keturunan Rasul, bahaya. Jangan diingkari. Dzurriyyat Rasul memang ada. Keturunan Rasul memang ada. Makanya ada Rabithah sebagai apa? Silsilah itu. Tak bisa dibohongin. Nak ngaku nasab dia sampai ke Rasul tak bisa, ngaku-ngaku tak bisa, ketahuan. Khususnya di Indonesia ini ketahuan. Jadi tak bisa nak ngaku-ngaku. Bahaya tak benci dengan keturunan Rasul. Kita salat nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, banyak kita salat ya. Zikir kita banyak, tapi ada kebencian kita sama keturunan mereka. Sampai nyakitin hati mereka pula ya Allah. Bahaya. Bahaya. Bahkan ada satu cerita yang diceritakan dari Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal suatu ketika paman Nabi Abbas, Abbas itu menjumpai Rasulullah. Dia menceritakan, dia cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, tadi kami ini ketemu dengan orang-orang Quraisy. Di saat mereka kami hendak ketemu dengan mereka, sebelum kami jumpa itu, sebelum mereka itu jumpa dengan kaum Quraisy, mereka ini ketawa-ketawa girang, ngobrol dengan senangnya.
bangga dengan kejayaannya mereka berbicara. Tapi begitu mereka melihat keturunan daripada dirimu ya Rasulullah, langsung masam muka mereka para Quraisy. Langsung seolah-olah benci dengan Rasulullah, dengan keturunan Rasulullah. Mendengar cerita daripada Sayyidina Abbas, Rasulullah langsung marah. Marah Rasul. Keturunannya dianggap dihinakan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomongin, ya, sesungguhnya kata Rasulullah, dengerin, ini hadisnya. Dengerin. Sesungguhnya kata Rasulullah, ya, orang-orang itu ya, demi Allah, marah Rasul. Demi Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu masih belum meresap ke dalam hati. Kalau seseorang muslim, ini seorang muslim, kalau seseorang muslim sebelum dia itu mencintai kamu, maksudnya ahlul bait Rasulullah, itu karena Allah dan karena kekerabatanku. Artinya, Rasul itu marah, ngerenyitkan mukanya dia. Ya Allah, tak terima Rasul. Bukan tak terima apa, ya Allah. Sedih Rasul. Sedih Rasul. Kalau sampai kita ahlul ibadah, ahlul zikir, kita masih tak punya rasa cinta dengan keturunan Rasulullah yang sebenarnya, belum meresap, kata Rasul, keimanan seseorang itu kalau masih belum mencintai keturunannya, maksudnya itu, belum mencintai keturunannya dengan hati yang paling dalam, belum meresap namanya iman itu. Sebelum benar-benar cinta dengan keturunanku dan kekerabatanku. Sayyidina Abbas siapa? Mamang Rasul. Bayangkan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Siapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Sahabat Rasulullah, khalifah yang pertama setelah wafatnya baginda agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar ngomong dengan Sayyidina Ali? Demi Allah, dia ngomong dengan Sayyidina Ali. Demi Allah, duhai Sayyidina Ali, tidaklah aku merasa bangga, gembira di saat aku mempersatukan diriku dengan kekerabatan dengan keluargaku dewek. Bahasa gitu tuh ya, dengan keluargaku dewek, dibandingkan aku lebih senang apabila aku ini lebih nyambungkan kekerabatan aku dekat sama keturunan Rasulullah. Artinya lebih utama Sayyidina Ali mengutamakan untuk menyambung kehubungan itu, mempererat hubungan itu sama keturunan Nabi daripada dia mempersatukan untuk keturunan keluarga dia dewek. Ini Sayyidina Abu Bakar sudah dijamin surga oleh Allah, sudah diomong oleh Rasul. Sayyidina Umar bin Khattab sama di saat dia temu dengan Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas, paman Rasul, beliau juga ngomong sama. Demi Allah, aku lebih mencintai keturunan Rasul. Aku lebih mencintai keislamanku kata Sayyidina Umar bin Khattab daripada keislaman keturunan Nabi Muhammad, daripada aku lebih mencintai keislaman seandainya Al-Khattab. Siapa Al-Khattab? Bapaknya. Seandainya Al-Khattab masuk Islam, aku lebih senang mencintai keislaman para keturunan Nabi Muhammad daripada Al-Khattab bapaknya. Itu kata Sayyidina Umar bin Khattab. Masih kurang kita percaya dengan keturunan Rasul. Ya Allah, hati-hati. Kamu nak tahu pecah mana supaya kita cinta dengan Nabi Muhammad? Cintai keturunan Nabi yang sampai hari ini banyak keturunan Rasul. Bahkan di kita Linggau ini banyak. Cintai mereka. Jangan nengok buruknya. Paham? Keutamaan keturunan Nabi jangan kita tengok buruknya. Yang penting kita cinta be, sudah. Insya Allah akan tumbuh rasa cinta kita dengan Nabi Muhammad. Masalah cinta dengan Nabi Muhammad tidak usah diingkar. Kita baca sholat ini siapa yang ngajar? Kita baca baik ini, baca majelis siapa yang ngajar? Kita baca selamat anak betina kita sampai detik ini siapa yang ngajar?
Al-Quran sampai hari ini kita baca, siapa yang bawa itu? Yang nyampaikan siapa? Yang bawa siapa? Yang ngajarkan sama kita ini siapa? Nabi Muhammad. Yang ngajarin kita puasa kagak? Sebentar lagi kita masuk dalam puasa. Siapa yang ngajari puasa? Yang ada keutamaan malam Lailatul Qadar siapa? Nabi Muhammad. Yang wong miskin tidak diinjak-injak, siapa yang ngajari? Nabi Muhammad. Yang wong kaya dilarang untuk menyombongkan dirinya, siapa yang ngajari? Nabi Muhammad. Jadi tidak bisa kita ingkari. Makanya kalau nak tumbuh rasa cinta kita dengan Nabi Muhammad, ya, cintai keturunan Rasulullah. Cintai. Walaupun kita tidak sependapat dengan keturunan Rasulullah yang itu misalnya, atau yang ini kita sependapat, kita senang dengan habaib ini, kita tidak boleh senang dengan habaib ini, misal dengan pendapat dia atau dengan yang diajarin, jangan dibenci, jangan dibenci, apalagi sampai disakiti, bahaya. Sama begitu nyakitin Rasulullah, sama. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita zikir? Jangan dibenci. Yang namanya habaib itu seluruhnya kita cintai. Tidak bisa kita dustakan. Habaib itu memang keturunan Rasulullah. Paham tuh? Baca mana yang dikatakan oleh Rasulullah, hal yang harus kita lakukan sama habaib, sama keturunan Rasulullah, sama duriannya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an mauqufan alaihi annahu qala, setelah meninggalnya Rasulullah, setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq, apa katanya sebelum meninggal Abu Bakar As-Siddiq, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, muliakan, hormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, melalui daripada keturunan Nabi Muhammad, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Paham tidak maksudnya? Kalau kamu nak memuliakan Rasulullah, ini maksudnya, ini maksudnya. Kalau kepengen memuliakan keturunan, kalau pengen memuliakan Nabi Muhammad, cak mana caranya diajarin? Urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, dengan melalui keturunannya. Cak mana caranya? Dijelaskan, ihtiramin, menghormati mereka, ikram, mengikramkan mereka, memuliakan mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Tak perlu mereka nyuruh, kita yang bantu. Tak perlu mereka minta, kita yang kasih. Tak perlu kita nunggu mereka minta hormati, kita yang hormati, kita yang muliakan. Itu makna dari hadis ini yang dijelaskan, yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Paham tuh? Jadi muliakan keturunan Rasul. Ya Allah ya Rabbana, apalagi sampai kita nyakitinya. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullahalazim. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati ini sesungguhnya aku, kata Rasul, tarikun, meninggalkan fikumut tsaqalain, meninggalkan kepada kalian itu dua hal yang sangat berat. Apa kata Rasulullah? Kitabullah wa icrati. Kitabku, kitab Allah, apa? Al-Quranul Karim, dan keturunanku, kata Rasul. Ini riwayat yang satu. Riwayat yang lain juga ada yang ngomong Kitabullah wa sunnati. Itu sahih juga hadisnya. Ini sahih juga. Dua hal yang berat ditinggalkan oleh Rasulullah untuk umatnya. Yang pertama kitab Allah, Al-Quran. Kemudian yang kedua keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innahuma lam yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Dan mereka, dan dua hal ini, kata Rasulullah, dua hal ini, kitab Allah dan keturunanku ini tidak akan terpisahkan sehingga sampailah nanti pada telaga haud. Di mereka ini, keturunan Rasul ini tidak akan terpisahkan hukumnya kecuali kakek sudah di telaga haud. Artinya prosesnya harus kiamat dulu, benar tak? Benar tak? Harus kiamat dulu dunia ini. Sebelum kiamat dunia ini, kita tetap
Karena mereka tidak bisa dipisahkan. Kita harus tetap ihtiram kepada mereka, ikram kepada mereka, hormati mereka, hargai mereka, cintai mereka, cintai. Cinta. Kalau nak kenal dengan Nabi Muhammad, sering-sering harus tanamkan cinta dengan keturunan Rasul. Insya Allah kita tumbuh rasa cinta dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Ada? Paham tuh? Apabila kalian mencintai Allah, cintailah aku. Apabila kalian tidak mengikuti Allah, ikutilah aku. Itu Al-Quran kan? Ya ikuti Rasul. Rasul ngomong hadisnya, ya kita dengar itu hadis Rasul. Rasul yang ngomong. Paham tuh? Paham tuh? Nah, mudah-mudahan ya, jangan kita benci. Jangan ada rasa benci. Ihtiram. Tumbuhi rasa cinta dengan keturunan Nabi Muhammad. Tumbuhi. Kita ni nak ngandal ibadah tak cukup lah. Boleh lagi sampai kita berbuat. Ya Allah. Paham tu? Ya. Cintai. Ada yang ngomong, turunan Nabi Muhammad masih belum percaya. Karena mereka belum terti. Belum tahu. Jelas-jelas kan? Takkan ada namanya Imam Mahdi kalau tidak katik keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Imam Mahdi? Itu keturunan Nabi Muhammad dari Sayyidina Husain. Siapa namanya? Dijelaskan dalam riwayat Muhammad bin Abdullah. Itu muncul kaget. Paham tuh? Sebelum munculnya Nabi Isa, muncul beliau dulu. Baiat kita seluruh umat Islam. Beliaulah nanti yang mampu mempersatukan seluruh umat Islam menjadi satu. Imam Mahdi. Paham tuh? Naam. Jadi, ada ya. Perbanyaklah solawat, cintai keturunan Nabi Muhammad. Kecintai keturunan Nabi Muhammad. Ya. Kalau kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa aku itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ini saja. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Dijelaskan. Jangan membenci keturunan Nabi Muhammad. Akan tapi kita harus mencintai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya sambung. Ya dah. Oh ya Allah, ayah mereka habaib tuna yang bawa kita ni, kakeknya jaddukum, kakek mereka tuna yang ngantarin kita cik ni. Paham tak? Kalau dah kata Nabi Muhammad, ya Allah, bunuh-bunuhan manusia pucuk dunia ni, kata artinya anak betino, betino kata artinya yang miskin tetap miskin, tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Nabi Muhammad itu sejarahnya cak mana? Nyiarkan agama Islam bukan cak kita. Nabi Muhammad dikit sejarah dikit sejarah. Nabi Muhammad itu sedang sujud depan Ka'bah. Sedang sujud. Abu Lahab, siapa Abu Lahab? Mamang Nabi Muhammad. Ngajak kawan-kawannya kumpul disuruh Abu Lahab ambil bekas unta, perut unta, kotoran unta. Bekas kotoran unta itu disuruh ambil oleh Abu Lahab. Sama kawan. Nabi Muhammad sedang sujud, bau busuk campur, namanya perut unta. Di situ tempat tai-tai kan, kumpul di situ kan, usus-usus bekas itu. Nabi Muhammad sedang sujud, ditempokan, pang di punggung Nabi Muhammad ini, luber. Apa yang terjadi oleh kawan-kawan? Ketawa, ngerakak, hahaha. Ya Allah. Sayyidah Fatimah, anak Nabi Muhammad, nengok kejadian cik itu, sedih dia nengok bapaknya. Diambil, dipungut oleh Sayyidah Fatimah, dibersih ke punggung ayahnya. Sayyidah Fatimah betino, sudah ngikut dia penderitaan Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, melok Sayyidah Fatimah.
Maka tidak pantas para wanita sekarang ini tidak meneladani Sayyidah Fatimah Zahra, yang diteladannya artis-artis. Bukan Sayyidah Fatimah Zahra. Itu Sayyidah Fatimah yang bersih ke punggung Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad noleh, setelah selesai dia sholat, dia noleh ke belakang rombongan Abu Lahab. Berdoa Rasulullah. Minta supaya mereka itu dikasih azab. Hati-hati. Ya. Paham? Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan dari perasaan membenci Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita sholawat, dengan seringnya kita banyak duduk dengan para habaib, dan teman-teman yang sering duduk sama habaib, cium tangannya, sampai cium tangannya, minta berkah, ambil berkah dalam diri mereka, karena ada keberkahan kakeknya. Siapa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد أشرت لنعتي من أوصافه تهيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون تنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوات ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تعقد ربي إن أخطأنا واسلك بنا بنهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وخبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فاكك سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجة واحسن ختمنا عند الممات وصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصباح خصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين يا الله يا كريم يا حي ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa ayah ibu kami ya Allah. Kami banyak dusta kepada mereka ya Allah, kami banyak khianat kepada mereka ya Allah, kami banyak bohong kepada mereka ya Allah, kami sering menyakiti hati mereka ya Allah, kami sering buat susah mereka ya Allah, sampai hari ini kami terus membuat susah mereka ya Allah, dan kami belum mampu untuk menjadi anak yang berbakti kepada mereka ya Allah, dan kami belum mampu untuk membahagiakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon pada Engkau ya Rabb, bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, gembirakan ayah ibu kami ya Allah, bahagiakan ayah ibu kami ya Allah,
senangkan hati mereka ya Allah, gembirakan hati mereka ya Allah. Mereka letih mendidik kami ya Allah, mereka capek mendidik kami ya Allah, mereka capek membesarkan kami ya Allah. Keringat mereka ya Rab, keringat ayah kami ya Allah, balas keringat ayah kami dengan pahala ya Rab, balas keringat ayah kami dengan surgamu ya Allah, balas tetesan air mata ibu kami dengan surgamu ya Allah, balas tetesan air mata ibu kami dengan surgamu ya Allah, balas tetesan air mata ibu kami dengan kebahagiaan di alam kuburnya ya Allah, kelak di akhirat ya Allah, bahagiakan ibu kami bersama-sama dia dengan Sayyidah Fatimah Zahra ya Rab, dan jadikan ayah kami bersama dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Tuhan kami. Bagi ulama-ulama kami ya Allah, lindungi mereka ya Allah, ulama-ulama kami ya Rabb, jaga mereka ya Allah, ulama-ulama kami ya Allah ya Rabbana ya Rahman. Tanpa mereka tidak mungkin kami seperti ini ya Rabb, tanpa mereka tidak mungkin kami masih aman dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Tanpa bimbingan mereka bagaimana kami bisa mengenal Engkau ya Allah, tanpa bimbingan mereka bagaimana kami bisa mencintai Nabi-Mu Nabi Muhammad ya Allah ya Tuhan kami. Rahmatilah guru kami ya Allah, berikan taufik kepada guru-guru kami ya Allah, berikanlah hidayah kepada guru-guru kami ya Allah, keluarkan kesulitan mereka ya Allah, keluarkan kesulitan mereka ya Allah, keluarkan kesulitan mereka ya Allah, keluarkan kesusahan mereka ya Rabb, keluarkan kesusahan mereka ya Allah, amankan hati mereka ya Allah, lapangkan hati mereka ya Allah, panjangkan umur guru kami ya Allah, panjangkan umur ta'an mereka kepada Engkau ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah kasih dan sayang-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah. Untuk umat muslim dan muslimat ya Allah yang pada hari ini belum Engkau berikan hidayah kepada mereka ya Rabb, berikanlah hidayah kepada mereka ya Allah, berikanlah hidayah kasih sayang-Mu kepada mereka ya Rabb, hujankan hidayah kepada mereka ya Allah, limpahkan hujan rahmat kepada mereka ya Allah, keluarkan mereka dari lubang kenistaan ya Rabb, keluarkan mereka dari lubang kehinaan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tumbuhkan kasih sayang kebersamaan kami sesama umat muslim ya Allah, sesama umat muslim ya Allah, satukan hati kami dengan cara ya Allah, dengan cara kami mempersatukan cinta kami kepada Engkau ya Allah, dan cinta kami kepada Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wahum bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum bi salam. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalatu wassalamu alayka ya man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Wa radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin.